Ya, jadi pada video ini kita akan nge-review atau mengulas bagaimana pengamanan kita pakai splitter PCI ini atau extender PCI ini. Satu tuh 4 USB. Ya, ini bisa buat jadi tambahan, jadi 4 VGA. Jadi di sini ada 3 PCI, itu bisa 6 VGA di motherboard ini. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Heri, masih di channel IT Kampus ya. Ya, sesuai judul, jadi kali ini kita akan coba mengulas splitter 1 to 4 USB, di mana nanti bisa dipasang 4 USB VGA. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung, tolong bantu channel ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya juga, dan terima kasih buat yang udah subscribe dan setia menunggu channel ini untuk upload. Oke? Langsung aja kali ini yuk. Jadi di sini ada ini splitternya, splitter USB-nya. Di sini sudah generasi 2 ya, bisa dilihat. Sebentar. Ya, gini. Jadi ini adalah splitter PCI X1 to 4 USB PCI juga. Lainnya PCI. Jadi berbeda dengan splitter-splitter lainnya. Ada splitter yang memang dia USB tapi bukan line PCI, itu berbeda. Biasanya kalau yang itu portnya ada USB-nya di samping sini, di samping, di luar. Jadi itu buat di casing biasanya. Kalau yang ini memang buat PCI line, tapi dia USB. Jadi ini bisa buat mining. Dan ini sudah versi 2. Sudah rekomendasi versi 2. Kalau yang versi 1 nggak rekomendasi karena masih banyak kekurangannya. Versi 2 lebih rekomendasi. Dan kita coba ngejabarin bagaimana pengalaman kita pakai ini nantinya. Tapi sebelum itu mari kita lihat di sini. Sorry ya kalau berantakan ya, kita habis beres-beres juga. Coba kita cek. Di sini motherboardnya ya, motherboard terlihat ya. Jadi motherboardnya di sini kelihatan nggak ya? Oke. Jadi di sini terlihat motherboardnya itu masih PCI-nya ada 3 slot PCI. Biasa ya, motherboard M ya, seri M ya. Jadi motherboard seri M cuma 3 PCI dan kita coba duanya biasa dan satunya pakai splitter. Jadi totalnya ada 6 USB. Ya, jadi splitter ini terkoneksi ke beberapa VGA. Di sini ada 580, 580, 50, 581 juga. 470, 470, 470, 570. Ya, ada 6 VGA yang terkoneksi ke sini. Untuk spesifikasi detailnya di HFOS-nya bagaimana? Mari kita lihat. Yuk pindah ke monitor. Oke. Let's go. Oke, ya lanjut. Jadi kita masuk ke HFOS-nya sudah. Kita udah masuk ke HFOS-nya. Dan di sini adalah minernya yang lagi jalan, yang motherboard tadi, yang pakai splitter tadi. Motherboardnya adalah di sini ada H61ME Asus. Ya, ini BIOS-nya versi 1104, update terakhir kemarin. Udah lumayan lama sih saya cek. Jadi di sini pakai CPU-nya CPU biasa aja, G2030 3 GHz biasa. Dan temperaturnya biasa, RAM-nya kita cuma pakai 2 GB. Ya, RAM-nya kita cuma pakai 2 GB. Bisa kita cek di sini RAM-nya cuma pakai 2 GB user. Oke. Di sini kita bisa cek di sini. Ini oke, RAM-nya mana RAM-nya? Ya, ini. Ini RAM-nya. Jadi RAM-nya 1,7 yang available, yang kepake ya 603 mega. Jadi 35% kepake RAM-nya. Cuma 2 GB aja cukup ya. Ngapain banyak-banyak? Iya, bener. Linux itu hemat daya guys, hemat daya, hemat resource gitu, nggak terlalu banyak pakai RAM. Jadi kalian pasang RAM 8 GB, menurut saya percuma karena nggak terlalu mengaruh untuk ada LA ini. Ini ada LA ya. Memang untuk dalam mining itu LA ini dipertimbangkan. Tapi saya udah coba pakai RAM 4 GB sama RAM 8 GB sama aja, nggak terlalu beda jauh. Ya daripada dipakai buat mining nganggur, mending kita pakai buat browsing banyak tab, mungkin 1000 tab gitu ya. Oke. Ya. Lanjut ke splitternya tadi. Jadi review splitternya bagaimana untuk VGA ini. Jadi ini VGA-nya yang terpasang. Jadi terdeteksi ada 6. Karena tadi 3 PCI ya. 3 PCI. Line 2-nya biasa. Ini line biasa. Ini line PCI yang biasa. Dan yang 2, 3, 4, 5 ini line dari splitter. Ini splitter. Jadi splitter. Ini connect ke splitter. Splitter. Untuk speednya kita lihat untuk mining ergo. Yap. Kencang nggak tuh? Ya, ini speednya. Sekaligus ini update juga. Ini update terbaru, settingan terbaru. Ya saat ini seperti ini. Dengan suhu ya kayak gini lah. Ini udah jalan ya kurang lebih berapa nih? Ini hampir 24 jam.
Jadi di sini untuk kita settingannya sebenarnya ini settingan yang terbilang carry hore ya, nggak terlalu banyak. Kita semuanya nge-press budget. Kenapa nge-press budget ya? Motherboardnya kita press budget, CPU-nya press budget, hard disk atau SSD-nya kita nggak pakai SSD, kita pakai hard disk bekas laptop aja. Ya harganya 80 ribuan, 100 ribuan, silahkan pakai itu. Selagi masih nggak bad sector, oke. Tapi nggak disaranin pakai flash disk. Yap, itu not nggak boleh pakai flash disk, gampang panas. Nggak rekomendasi, pokoknya nggak rekomendasi. Dan di sini kita lebih kepada VGA-nya dan power supply-nya aja untuk mining ini. Jadi ya selagi masih VGA-nya tersupply dengan baik oleh power supply ya seharusnya nggak ada masalah. Untuk splitter ini jalan itu di 4 VGA ini. Jadi ya ini splitter dan speednya lihat ini kencang nggak? Menurut kalian kencang nggak? Kalau misalnya kurang kencang ya silahkan komen. Walaupun bisa kita set lebih kencang daripada ini, tapi nggak rekomendasi untuk jangka panjang. Kalau ini ya adem suhunya, speednya lumayan, ya udah ini untuk jangka panjang enak. Toh juga ini udah bilang kencang ini kok 470 segini. Ya ini 580 nya memang kita set segini, oke? Pengalaman saya pakai splitter ini adalah kalau kalian udah sebelumnya udah pakai VGA, udah pakai ibaratnya tuh udah pakai VGA-nya di PCI biasa, di motherboard biasa banyak gitu, dan kalian colok PCI ini, diusahain urutannya jangan sampai ketukar. Jadi misalkan urutan bagaimana 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya ini jangan sampai ketukar. Karena kalau kalian ketukar itu bisa nanti OC-nya tuh berubah dan OC-nya bingung. Jadi nanti dia tuh akan nyesuaiin ke sini overclocking ini. Jadi overclocking ini dia akan milih gitu kan sesuai OC yang tadi VGA-nya. Dan kalau misalkan itu ditukar-tukar, terlalu banyak ditukar, nanti itu bisa menyebabkan namanya ini. Ada namanya, sebentar. Kita ke sini aja ya. Nah, jadi bisa menyebabkan GPU driver error. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang ini, nanti kita akan bahas selanjutnya, oke? Bagaimana penyelesaiannya, bagaimana solusinya untuk masalah GPU driver error ini bagaimana. Yang jelas untuk selama kita pakai PCI splitter ini di 4 VGA ini, ya ini 4 VGA yang terkoneksi ya, 470, 580, 470 ini nggak ada terasa gimana sih, nggak terasa. Yang ada mungkin ya nggak ada. Jadi biasa aja, yang penting kalian itu VGA-nya disuplai dengan power yang baik, perkabelannya baik, PCI risernya pakai yang baik, risernya pakai yang bagus. Minimal pakai versi 09 atau 08 itu buat 470 masih bisa. Tapi buat 580 yang riser 008 itu nggak rekomendasi. Kita nggak rekomendasi. Masih lebih bagus pakai yang 009 aja. Bahkan ada yang sudah pakai 010 ya, udah versi 10 ya, itu yang terbaru. Buat 580 disaranin yang lebih bagus lagi sih, 009 minimal. 009 udah minimal. Mau yang plus mau yang biasa itu udah minimal. Yang biasa kan 4 kapasitor, kalau yang plus kan 8 kapasitor ya. 8 kapasitor lebih baik, tapi 4 kapasitor aja udah cukup buat 580 ini. Kalau misalkan kalian pakai misalkan Nvidia 1060 masih oke, 1660 Ti masih oke, 3060 itu ada beberapa yang udah pakai di grup kita, ada yang udah pakai bisa jalan 4-4-nya 3060, tapi saya nggak saranin karena itu udah terlalu tinggi. Logika aja guys, logika aja. Yang pakai splitter ini adalah rata-rata yang motherboardnya itu motherboard masih jadul atau motherboard yang kalian pikir itu nggak mampu untuk beli motherboard, walaupun bukan nggak mampu juga ya, ibaratnya budgetnya lebih di-press ke VGA gitu. Kita pakai motherboard yang ada aja. Jadi kalau kalian beli 3060 dan kalian pakai splitter ini untuk menghemat resource, oke, misalkan sebelumnya 6 slot PCI, terus kalian tambah ini, jadi berapa? 9 ya? 10 ya? Ya, gimana ya? Ya oke-oke aja sih, itu, tapi menurut saya kurang aja. Toh kalian juga beli VGA itu berapa, jadi ya disesuaikanlah tolong dengan speknya. Kalian nggak usah nanggung-nanggung gitu. Kalau udah tinggi ya tinggi aja sekalian, nggak usah ibaratnya gimana, takut nanti sayang gitu kan, VGA sayang, takut kenapa-napa. Sebenarnya nggak apa-apa juga, jangka panjang udah banyak yang pakai, nggak apa-apa juga. Cuma nggak rekomendasi ya untuk VGA yang terlalu tinggi, takutnya nanti ya sayang aja. Kalau menurut saya VGA tinggi tapi dikasih makan yang agak-agak dibilang murahan sih nggak, tapi agak gimana gitu, karena ini agak-agak tricky. Kalau untuk VGA gini oke,
selama kita pakai, udah berapa bulan pakai ini, udah lama juga, normal-normal aja. Dan untuk rasio OC-nya memang kita OC-nya agak tinggi, dan kadang-kadang kita nggak sampai 1 minggu udah restart sendiri, karena kita pakai sistem watchdog di sini. Jadi ketika ada satu VGA yang hang atau gimana, kurang power atau gimana, makanya kita settingan kita rubah-rubah terus. Jadi kalau kurang power biasanya tuh nge-hang up gitu kan, hang up, VGA hang up itu bakal kita setting lagi dan bakal restart lagi untuk otomatis. Oke, jadi kesimpulannya untuk pakai splitter PCI 124 USB ini, 4 USB PCI ya, boleh-boleh aja kalian pakai, bagus-bagus aja kalian pakai, tapi selagi diperhitungkan dayanya, wattnya, kabelnya, risernya, karena mining itu, komponen itu semua penting. Ya, kalau saya bilang motherboard penting juga, RAM penting juga, tapi nggak terlalu. Untuk penyimpanan juga nggak terlalu penting, sekali aja. Tapi yang krusial itu adalah powernya, power supply-nya, risernya, kabel-kabelnya, karena itu adalah supply yang masuk ke daya, ke VGA-nya. Jadi VGA itu untuk bekerja itu butuh daya, butuh watt, butuh energi guys, butuh energi. Kalian aja kalau mau lari itu butuh energi. Nanti kalian habis lari, itu energi kalian terkuras gitu. Kalian butuh minum kan? Nah, minum itu energinya. Ya, seperti itulah VGA ini. Dia butuh supply energi yang bagus, PCI-nya, risernya, sebisa mungkin yang bagus. Oke, semoga itu bisa memberi gambaran. Jadi segitu aja, nih udah maghrib, udah azan. Gitu aja untuk review splitter USB ini, splitter PCI X1 to 4 USB PCI. Ya, kenapa 4 USB PCI? Karena ada yang PCI X1 to 4 USB biasa. Itu bukan LAN PCI, itu nggak bisa dipakai buat mining. Itu beda jalur, oke? Semoga video ini bisa membantu kalian, bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next video. Mau 2 kali kata salam ya. Oke, bye. Sampai bertemu next video ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga. Bye.